Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan sebuah kisah yang luar biasa, dan penuh keajaiban. Seorang pria dari Indonesia yang diantar oleh jin menuju Masjidil Haram, untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Apakah benar ada jin baik hati yang membantu manusia menunaikan ibadah haji? Tonton video ini sampai habis, agar tidak sesat. Di sebuah desa kecil bernama Rejosari di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah, yang kerap disapa Kang Dolah, seorang pria yang tampak sederhana, dengan semangat yang membara dalam dirinya. Hidupnya keras, bekerja sebagai petani di sawah yang kering, namun hatinya penuh dengan impian mulia, pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Setiap hari bekerja keras di bawah terik matahari, menggali tanah untuk menanam padi, keringat mengalir deras dari tubuhnya, namun di setiap tarikan napasnya, dia selalu berdoa kepada Allah, agar diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski banyak orang menganggap mimpinya terlalu tinggi untuk seorang petani miskin, Dolah tidak pernah menyerah. Di desa itu ada sebuah masjid kecil tempat Dolah sering mengaji. Suaranya yang merdu dan bacaan Al-Qur'annya yang menggetarkan hati, membuat para jemaah terkesan. Setiap malam setelah bekerja, Dolah selalu menyempatkan diri untuk mengaji dan melantunkan doa dengan penuh harapan. Suatu hari ketika, Dolah sedang beristirahat di bawah pohon rindang di tepi sawah, datanglah sepupunya Hasan, dengan wajah ceria. "Kang Dolah, ada kabar baik San," ucap Kang Dolah. "Juragan Zulhoir sedang mencari pembantu untuk membersihkan rumahnya. Kalau engkau mau, aku bisa membawamu ke sana." Dolah mengerutkan dahi, berpikir sejenak, "Tapi Hasan, bagaimana dengan sawahku, siapa yang akan merawatnya?" Hasan tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan bantu rawat sawahmu, ini kesempatan bagus untuk mengumpulkan uang lebih banyak." Setelah mempertimbangkan sejenak, Dolah setuju. Dia pergi bersama Hasan ke rumah Juragan Zulhoir, seorang saudagar kaya yang terkenal baik. Sesampainya di sana, Dolah langsung bekerja membersihkan rumah. Selain itu, kadang-kadang Dolah diminta mengaji Al-Quran pada anak-anak di sekitar rumah Juragan. Suara Dolah yang merdu dan ketulusannya, membuat anak-anak dan orang dewasa terpukau. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Dolah melaksanakan sholat tahajud. Dia melantunkan doa yang selalu menjadi impiannya. "Ya Allah, kabulkanlah impianku untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski aku yakin dengan kebesaran-Mu, semua hal yang mustahil bisa menjadi mungkin." Tanpa disadari, Juragan Zulhoir mendengar doa Dolah. Keesokan harinya, setelah salat subuh, Juragan Zulhoir memanggil Dolah ke ruang tamu. "Dolah, aku mendengar doamu tadi malam. Aku tahu betapa besar keinginanmu untuk menunaikan haji. Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Dolah terkejut dan harap-harap cemas mendengar tawaran itu. "Apa yang ingin Anda tawarkan Juragan?" Juragan Zulhoir tersenyum lembut. "Aku akan membawamu ke Tanah Suci. Tetapi ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama, kau tidak boleh memberitahu siapapun, sebelum kita tiba di Masjidil Haram. Kedua, kau harus menutup mata selama aku menggendongmu dan hanya boleh membuka mata setelah aku memberikan isyarat." Dolah yang awalnya terkejut, sempat berpikir bahwa itu hanyalah candaan. "Hahaha, Juragan, Anda memang suka bercanda. Bagaimana mungkin hal itu bisa membawa kita ke Tanah Suci?" Namun wajah Juragan Zulhoir tetap serius. "Aku tidak sedang bercanda Dolah. Aku serius Dolah." Setelah melihat keseriusan Juragan, akhirnya Dolah memutuskan untuk mempercayai dan menerima tawaran itu, meski ia berpikir itu mustahil terjadi. "Baiklah Juragan, saya akan mematuhi semua syarat yang Anda berikan. Terima kasih banyak." Malam berikutnya, setelah semua persiapan selesai, Juragan Zulhoir mengajak Dolah pergi. Dolah disuruh menaiki punggung Juragan Zulhoir dan menutup matanya rapat-rapat. Pada saat itu, ia merasakan angin sejuk yang aneh, seolah-olah mereka sedang melintasi dunia yang berbeda. Jantung Dolah berdebar kencang, antara takut dan penuh harap. Setelah beberapa saat, Juragan Zulhoir berkata lembut, "Bukalah matamu." Dolah membuka matanya perlahan dan betapa terkejutnya dia, ketika melihat dirinya sudah berada di depan Ka'bah. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya, membasahi pipinya yang penuh harapan. "Subhanallah, ini nyata," gumam Dolah, sambil berlutut.
matanya tak bisa lepas dari keagungan Ka'bah. Dia segera melantunkan doa syukur, merasakan keajaiban yang baru saja terjadi padanya, selama di Tanah Suci. Dola menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, di tengah keramaian, dia bertemu dengan Haji Isa dan Haji Ibrahim, dua orang kaya dari desanya, yang setiap tahun menunaikan ibadah haji. Mereka terkejut melihat Dola di sana. "Dola, bagaimana bisa kau berada di sini?" tanya Haji Isa dengan heran. Dola tersenyum. "Ini semua karena pertolongan Allah. Pak Haji Juragan Zulhair yang membawaku ke sini." Kedua haji itu mengangguk dan berpikir bahwa Juragan Zulhoir lah yang membiayai Dola untuk berangkat haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Dola kembali ke tanah air dengan cara yang sama. Juragan Zulhoir mengantarkan Dola kembali ke desanya dan kemudian pamit untuk kembali ke rumahnya sendiri, dengan alasan ada kerjaan yang harus diselesaikan. Sesampainya di rumah, Dola bercerita tentang pengalamannya kepada keluarga dan penduduk kampung, tetapi tidak ada yang percaya. "Sungguh tidak masuk akal," kata seorang warga. "Bagaimana mungkin Dola yang miskin bisa naik haji?" Dola mencoba meyakinkan mereka, "Aku sungguh-sungguh, aku telah melihat Ka'bah dan berdoa di sana." Namun cemoohan terus berdatangan, membuat Dola merasa sedih dan terasing di desanya sendiri. Seminggu kemudian, pulanglah Haji Isa dan Haji Ibrahim dari Tanah Suci. Mereka bercerita kepada warga desa tentang pertemuan mereka dengan Dola di Tanah Suci. Setelah mendengarkan cerita Haji Isa dan Haji Ibrahim, akhirnya mereka pun percaya. Mereka segera meminta maaf kepada Dola karena telah mencemoohnya. Sebulan kemudian, Dola merasa harus mengunjungi Juragan Zulhair untuk berterima kasih, dan membawa oleh-oleh berupa hasil panen sawahnya. Dengan semangat, dia berjalan ke rumah Juragan. Namun sesampainya di sana, Dola terkejut melihat rumah Juragan Zulhair telah menghilang tanpa jejak. Dia berkeliling bertanya kepada tetangga, tapi tidak ada yang mengenal Juragan Zulhair. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Dola memutuskan untuk mengunjungi gurunya, Kiai Ghazali, untuk meminta penjelasan. Setelah mendengarkan cerita Dola dengan seksama, Kiai Ghazali tersenyum bijak. "Dola, semua itu bisa saja terjadi dengan kehendak Allah. Mungkin Juragan Zulhair bukanlah manusia biasa, bisa jadi dia adalah salah satu hamba Allah, yang diberkahi kemampuan luar biasa, atau bahkan mungkin dia adalah makhluk gaib yang dikirim untuk membantumu. Yang penting, engkau sudah menunaikan ibadah haji dan merasakan keajaibannya. Bersyukurlah dan teruslah beribadah dengan ikhlas." Dola mengangguk, menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dia merasa bahagia karena mimpinya telah terwujud. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.